Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ketiga bab 2 ini Ibu akan menjelaskan tentang KD33, yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, namun sebelum ke materi, marilah kita sama-sama bacakan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ini indikator yang akan pelajari itu ada dua. Satu, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang kedua, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya sampai benar. Ya, untuk mengawali, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, indikator yang pertama, bagaimana menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, sebelum pada menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian harus tahu dulu apa itu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat di sini adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Atau penulisan fungsi kuadrat yang atas ini bisa juga ditulis dalam bentuk Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Jadi boleh Y, boleh Fx. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan persamaan kuadrat? Ya, kalau persamaan kuadrat, Y-nya ini dibuat 0 atau Fx-nya ini dibuat 0. Jadi Ax kuadrat tambah Bx tambah C sama dengan 0. Nah, kalau fungsi digantilah 0-nya dengan Fx atau Y. Tuh ya perbedaannya. Nah, di mana A-nya tetap ini tidak boleh 0 dan A, B, C harus bilangan real. Contoh, fungsi Fx sama dengan 3 kali X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 tambah 5. Sesuai dengan bentuk Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C, tentukanlah nilai A tambah B tambah C. Nah, maka alternatif penyelesaiannya pertama, kita kalikan dulu 3 ini ke dalam kurung ini, sehingga nanti harus berbentuk menjadi 3 suku, yaitu Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Nah, maka hasilnya adalah 3 kali X kuadrat 3X kuadrat 3 kali negatif 2X, maka didapat negatif 6X 3 kali 1 didapat 3 tambah ujungnya 5. Nah, sekarang ada yang sejenis, yaitu bilangan dengan bilangan. Berarti ini bisa dijumlahkan. Berarti 3X kuadrat dikurangi 6X, 3 tambah 5, 8. Nah, ini sudah berbentuk dalam bentuk Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Berarti A-nya itu sama dengan 3, B-nya ini sama dengan negatif 6 dan C-nya itu adalah 8.
Nah, berarti untuk menentukan nilai A tambah B tambah C, ya tinggal dijumlahkan. A-nya 3, tambah B-nya negatif 6, tambah C-nya adalah 8. 3 tambah negatif 6, ya negatif 3, tambah 8, didapat 5. Ya, jadi pertama kalau ada soal yang belum berbentuk A kuadrat tambah B tambah C, kita ubah dulu menjadi bentuknya AX kuadrat tambah B tambah C. Ya, lanjut. Contoh yang kedua. Kurva fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x tambah c melalui titik negatif 1,6. Nilai c, nah ingat, ini negatif 1,6 ini adalah bukan nilai x dua-duanya seperti pada persamaan. Kalau pada persamaan negatif 1 dan 6 ini adalah x1 nya negatif 1, x2 nya 6. Tapi kalau pada fungsi yang depan ini negatif 1 untuk nilai x dan 6 ini untuk nilai fx. Nah, maka alternatif penyelesaiannya fx melalui titik negatif 1,6. Berarti x-nya adalah ya negatif 1 dan fx-nya atau y-nya sama dengan 6. Maka fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x tambah c. Tinggal ganti x yang ini dengan ya tuh fx itu 6, berarti ganti dengan 6 sama dengan, nah x-nya yang ini ganti dengan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1, karena di sini kuadratkan, berarti negatif 1-nya juga dikuadratkan. Dikurangi negatif 1 ditambah C. Nah, ini selesaikan dulu. Berarti 6 sama dengan negatif 1 kuadrat 1 kali 2 adalah 2. Tambah, nah negatif kali negatif adalah positif. Berarti tambah 1 ditambah C. 2 tambah 1 adalah 3 tambah C sama dengan, jadi boleh 6-nya di depan atau 6-nya di belakang. Nah, sekarang setelah ruas kiri dan ruas kanan ada angka dan ada huruf, berarti ini harus dihilangkan menjadi 0. Gimana caranya? Sama, yaitu ini dibuat 0 jadi dikurangi 3, maka yang ini juga harus dikurangi 3. Berarti C sama dengan 3. Itulah untuk menentukan nilai C jika X-nya dan Fx-nya diketahui. Nah, sekarang baru bagaimanakah cara menggambar fungsi kuadrat pada koordinat kartesius? Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, harus ditentukan titik potong dengan sumbu X atau syaratnya Y sama dengan 0. Nah, nanti didapat yang tadinya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan Y, Y-nya dibuat 0. Sehingga nanti kalau ini sudah dibuat sama dengan 0, maka ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, maka nyari X-nya bisa dicari dengan memfaktorkan, bisa dicari dengan kuadrat sempurna, bisa dicari dengan rumus ABC. Sehingga nanti akan didapat X1, 0 dan X2, 0. Inilah disebut juga sebagai pembuat 0 fungsi. Setelah langkah pertama menentukan titik potong dengan sumbu X, langkah kedua tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, maka kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, berarti nanti kalau X-nya 0, masukkan ke fungsi kuadrat sehingga akan didapat X-nya kalau diganti dengan 0 ini jadi 0, X ini juga diganti dengan 0 jadi 0, maka tinggallah F0 itu sama dengan C. Berarti koordinatnya adalah 0, X-nya 0, tuh Y-nya adalah C. Langkah ketiga,
menentukan sumbu simetri. Nah, ini bisa menggunakan rumus. Boleh gunakan rumus B, berarti yang koefisien B ini dibagi 2 kali A, nanti A-nya berapa? Atau mencari sumbu simetri kalau persamaan ini sudah difaktorkan dan ketemu X1 dan X2, berarti mencari sumbu simetri boleh dengan cara kedua, yaitu X1 ini nanti berapa dan X2-nya berapa, baru dibagi 2. Jadi X1 tambah X2 bagi 2. Silakan, nanti boleh cara yang pertama atau cara yang kedua. Dan langkah yang keempat, setelah menentukan sumbu simetri, tentukanlah koordinat titik balik maksimum. Yaitu kalau maksimum itu A-nya kurang dari 0 atau negatif, dan titik balik minimum kalau A-nya lebih dari 0 atau A-nya adalah yang ini bilangannya positif. Nah, maka ini akan ditemukan titik balik itu disebut juga titik puncak, yaitu XE, YE, di mana XE-nya ini yaitu sumbu simetri itu ini, atau yang ini bisa dicarinya YE-nya adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kalau ditanyakan tentukan nilai maksimum berarti Y-nya. Nah, maka gimana cara menentukan nilai maksimum? Itu bisa dicari dengan mensubstitusikan nilai sumbu simetri ini ke dalam fungsi kuadrat, atau boleh dengan menggunakan rumus mencari nilai maksimum itu B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. Itu cara menentukan nilai maksimum. Nah, di mana yang atas ini disebut diskriminan. Baik, kita lanjutkan. Contoh 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8. Berarti yang pertama tadi langkahnya tentukan titik potong dengan sumbu X. Maka kalau syaratnya kalau ini titik potong dengan sumbu X, Y yang ini adalah 0. Berarti Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Fx-nya dibuat 0, berarti 0. Sama dengan, jadi Fx ini ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8. Nah, karena sekarang udah berbentuk persamaan, maka untuk mencari pembuat nolnya ini bisa dengan menggunakan cara-cara pada persamaan kuadrat. Nah, ini bisa dengan cara memfaktorkan. Berarti kalau difaktorkan, ini bisa dengan diagram. Faktor dari X kuadrat adalah X kali X. Faktor dari 8 adalah 4 kali 2. Nah, karena ininya negatif, berarti salah satu negatif. Kita cek, apakah hasilnya kalau dijumlahkan negatif 2X. X kali negatif 4, negatif 4X. X kali 2X adalah 2X. Kemudian jumlahkan. Nah, ternyata hasilnya adalah negatif 2X. Nah, berarti ini diuraikan menjadi X, jadi X depan, X belakang. Negatif 4 taruh di kurung belakang dan 2-nya taruh di kurung yang belakang. Nah, berarti X min 4 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. Nah, seperti biasa ini dihilangkan. Berarti ini kalau dihilangkan jadi tambah 4. Maka ruas ini juga ditambah 4. Jadi X sama dengan X1 sama dengan 4 dan X2. Nah, ini kalau positif berarti hilangkan jadi kurangi 2, ini juga dikurangi 2. Nah, jadi koordinat titik potong dengan sumbu X, X1-nya adalah 4,0 dan X2-nya negatif 2,0. Langkah kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka kalau titik potong dengan sumbu X-nya yang dibuat 0, berarti Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8. Sekarang X-nya yang dibuat 0. Nah, X ini adalah 0. Maka ganti X pada fungsi ini dengan angka 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0
0 dikurangi 8. Berarti sama dengan 0 kurangi 0 kurangi 8, negatif 8. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, Y-nya hasilnya negatif 8. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Tadi boleh dengan rumus min B per 2A atau dengan menggunakan X1 tambah X2 bagi 2. Nah, kalau menggunakan ini, kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti pada fungsi ini kita tentukan dulu. Nilai A, lihat. Pada fungsi nilai A itu adalah yang ada di koefisien X kuadrat. Ini berarti menandakan A-nya adalah 1. B-nya adalah yang ada pada koefisien X. Berarti ini B-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena A dan B udah ketemu, berarti tinggal masukkan ke rumus. Berarti sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. B-nya ganti dengan negatif 2. Berarti negatif, tulis lagi negatif yang ini karena ini merumus. Baru B-nya ganti dengan negatif 2 dibagi 2 kali 1 sama dengan negatif kali negatif positif 2 dibagi 2 kali 1 2, maka didapat 1. Nah, bagaimana kalau dengan menggunakan X1 X2? Nah, tadi pada langkah pertama tuh X1 dan X2 nya adalah 4 dan negatif 2. Berarti sumbu simetrinya adalah ganti X-nya dengan 4 X1 nya, X2 nya ganti dengan negatif 2. 4 tambah negatif 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi hasilnya tetap sama, ya. Jadi kalau ada titik potong ataupun buat 0, langsung boleh ini, nggak usah dua-duanya. Atau kalau mau langsung dengan rumus silakan. Jadi pilih salah satu. Lanjut. Bagaimana untuk langkah keempat? Itu menentukan titik balik. Nah, karena A-nya lebih dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum. Nah, berarti untuk menentukan koordinat titik balik, pertama XE-nya dulu. XE itu adalah sumbu simetri. Nah, ini sudah didapat tadi di langkah ketiga. Berarti XE-nya adalah 1. Nah, tinggal kita mencari nilai minimum. Gimana? Boleh disubstitusi. Berarti XE karena udah ketemu 1, substitusikan ke fungsi kuadrat. XE-nya adalah ini 1. Berarti 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. 1 kuadrat 1 kurangi 2 negatif 1 dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 9. Inilah yang namanya nilai minimum. Jangan kebalik, ada titik balik minimum, ada nilai minimum. Kalau nilai minimum hasil dari sumbu simetri disubstitusi ke fungsi, kalau titik balik yaitu antara XE, YE. Berarti titik balik atau titik puncak 1, negatif 9. Nah, berarti untuk menentukan nilai minimum itu juga bisa menggunakan ini rumusnya. Ya, lihat. Negatif 2 kurangi 4 kali 1 kurangi negatif 8. Hasilnya adalah 4 ditambah 32 per 4. Y sama dengan negatif 36 per 4. Hasilnya negatif 9. Nah, jadi gambar grafiknya tadi pertama adalah kita tentukan sumbu X dan sumbu Y. Mana sumbu X? Ini sumbu X yang mendatar. Dan mana sumbu Y? Ini yang tegak. Itu adalah sumbu Y. Nah, setelah dibuat sumbu X, sumbu Y, langkah-langkah tadi yang 4, yang pertama tadi, titik potong dengan sumbu X atau pembuat 0 itu 4,0 dan negatif 2,0. Berarti pada grafik ini tentukan mana 4,0.
Ini adalah 0. Berarti 4 itu positif. Kalau positif arahnya adalah ke sini, ke kanan. Kalau negatif arahnya ke kiri. Nah ini 4 ini X, Y-nya adalah 0. Berarti 4-nya 1, 2, 3, 4. Nah berarti 4,0 ini titiknya. Tuh. Yang kedua negatif 2,0 berarti ada di kiri. Negatif 1, negatif 2. 0 itu Y, tidak ke atas, tidak ke bawah, berarti di sumbu X. Negatif 2,0. Itu langkah pertama. Sudah ditulis titik-titik koordinatnya. Langkah kedua yang tadi ditemukan bahwa titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, negatif 8. Artinya X-nya 0, Y-nya negatif 8. Mana X 0 ini? Negatif 8 di mana? Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif, berarti negatif 8 ada di bawah. Kita tentukan 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Oh berarti ini titiknya. Tuh. Langkah ketiga tadi, kita tahu sumbu simetrinya X sama dengan 1. Mana X? Ini adalah X 0. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Berarti X1 ini 1. Gimana sumbu simetri? Ya kita harus tarik garis. Yang namanya sumbu simetri itu membagi dua kurva ke kiri dan ke kanan. Kita tarik dulu garisnya untuk membagi dua. Nah berarti kalau sudah ditentukan sumbu simetri, langkah keempat barulah titik puncak. Di mana ini titik puncaknya disimpannya? Di negatif 9. Berarti di sini. Nah baru dihubungkan dari negatif 4 ke titik puncak ke negatif 2,0. Inilah grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk menggambar keempat-empat ini harus ada. Barulah terbentuk grafik fungsi kuadrat. Contoh 2. Fungsi f(x) X kuadrat dikurangi X kurangi 12 memotong sumbu X di titik P,0 dan Q,0. Jika P-nya lebih dari Q, maka nilai P dan Q, nah ingat, ini adalah berarti X1, ini adalah X2. Untuk mencari P dan Q, ini dibuat dulu 0. Memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Maka tuh, ini cari dengan memfaktorkan. Tuh, sama X kali X, 12-nya adalah negatif 4 kali 3. Kita uji, hasilnya apakah negatif 1? Nah, ternyata hasilnya sama dengan negatif X. Berarti difaktorkan menjadi X, X ini dan X ini. Negatif 4-nya di depan, 3-nya di belakang. Berarti P-nya adalah, tuh, ini tetap dihilangkan jadi ditambah, ini juga dihilangkan, berarti X1-nya adalah 4, X2-nya min 3. Ini artinya adalah P-nya adalah 4, Q-nya adalah negatif 3. Kenapa kita bisa menentukan P-nya 4, Q-nya negatif 4? Karena di soal ada syarat P harus lebih dari Q. Maka 4 lebih dari min 3. Oh berarti P-nya adalah 4, Q-nya negatif 3. Lanjut. Bagaimana menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya? Nah, berarti pertama, jika pada grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik dan melalui titik koordinat X, Y, maka atau gambarnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada grafik memotong dua titik dan memotong salah satu titik yang lain, maka gunakanlah untuk menentukan fungsinya A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Gunakan yang ini. Nah nanti A-nya dicari dengan substitusi. Yang kedua ada tiga bentuk persamaan fungsi kuadrat. Jika pada grafik fungsi kuadrat diketahui titik puncak dan melalui titik koordinat, maka misalkan gini, melalui titik puncak dan melalui titik koordinat, maka rumusnya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 kali kuadrat.
tambah YC. Nah, YX koma YC. Dan yang ketiga, jika grafik fungsi kuadrat diketahui melalui 3 titik, ada X1, ada X2, ada X3, maka gunakanlah rumus Y sama dengan, ini salah ya, ini double, harusnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Masukkan satu persatu sehingga nanti hasilnya disubstitusi. Nah, cari nilai A, substitusikan ke X, Y ke rumus yang ini. Ya, contoh 1. Perhatikan gambar. Tentukan persamaan fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Lihat, grafik memotong 2 titik dan memotong salah satu titik 0,2. Berarti untuk grafik ini harus menggunakan rumus yang ke-1, yaitu Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Dengan X1 nya adalah 1 dan X2 nya adalah ini 3. Berarti, nah kita masukkan Y sama dengan A X dikurangi X1 nya ganti dengan 1, X dikurangi 3. Nah, ini selesaikan dengan perkalian suku 2. Berarti Y sama dengan A X kali X kuadrat, X kali min 3 X. Kemudian yang ini, min 1 kali X, min 1X, min 1 kali min 3 plus 3. Nah, ini ada yang sejenis, berarti ini bisa diselesaikan. Y sama dengan, Y sama dengan A kali X kuadrat. Nah, ini jadi negatif 4X tambah 3. Nah, kemudian ini belum selesai. Cari nilai A. Gimana mencari nilai A? Tadi grafik itu memotong sumbu Y di 0,2. Artinya X-nya 0 dan Y-nya 2. Nah, ini disubstitusikan ke rumus yang tadi yang sudah didapat. Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Kita ganti. Y-nya ganti dengan 2, X-nya ganti dengan 0. Berarti A kali 0 kuadrat kurangi 4 kali 0 tambah 3. 0 kuadrat 0 kurangi 4 kali 0, 0 tambah 3. Berarti 2 sama dengan A kali 3. Maka nilai A adalah 2/3. Nah, setelah ketemu A-nya 2/3, ini belum selesai. Masukkan lagi ke rumus yang atas. Berarti persamaannya ganti A-nya dengan 2/3 kali X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Nah, kita kalikan. 2 kali 1, ini 1. 2/3 X kuadrat. 2 kali 4, 8/3X. 2 kali 3, 6/3. Nah, untuk mencari persamaan fungsi kuadrat bagian kedua dan ketiga, silakan kalian coba sendiri dan lihat di buku paket atau bahan ajar yang ibu kirim lewat Google Classroom. Ya, demikianlah video pembelajaran yang ketiga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Silakan kalian untuk lebih memahaminya, video ini diulang-ulang, dilihat diulang-ulang ya. Untuk memahami materi ini, kerjakan tugasnya pada Google Classroom lembar kerja ketiga bab 2. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.